Keep down the muffin! Setelah memenangkan pertempuran di hutan Baston dan berhasil merebut kota Foy dari tangan Jerman, kompi isi pun diberangkatkan ke kota Prancis dan tiba pada tanggal 9 Februari 1945. Para pasukan terlihat mulai merasakan penat dan sangat jenuh setelah sekian lama berada di garis depan pertempuran. Namun mereka tetap berusaha untuk selalu fokus dan semangat berjuang, karena mereka sadar hanya kemenanganlah yang akan memulangkan mereka ke rumahnya masing-masing dan berkumpul kembali dengan orang-orang yang mereka cintai. Kisah pun berfokus pada seorang prajurit bernama David Webster, yaitu anggota kompi yang baru bergabung kembali setelah sekian lama berada di rumah sakit. Namun bukannya mendapatkan sambutan yang baik dari rekannya, ia justru dikucilkan, bahkan sempat mendapatkan penolakan dari kelompok Martin. Hingga kemudian Webster pun dapat bergabung dengan peloton Malarkey karena kebetulan peloton tersebut kekurangan anggota. Penolakan tersebut bukan tanpa alasan. Hal itu dikarenakan Webster sudah terlalu lama berada di rumah sakit hingga ia melewatkan beberapa pertempuran yang sangat krusial. Karena kurun waktu itulah ia kehilangan posisinya di dalam kompi tersebut. Sarge, sure he wants you with us. Captain Spears. Setelah sampai di markas, ia pun diminta untuk melapor pada Captain Spears dan diharapkan Webster segera mendapatkan posisinya kembali di kompi tersebut. Sementara itu, Sersan Lipton kondisinya sedang sakit menderita radang paru-paru. Ia hanya bisa berbaring lemah di sebuah sofa. Kemudian datanglah seorang perwira baru bernama Letnan Henry Jones. Ia adalah seorang perwira lulusan West Point yang belum memiliki pengalaman dalam bertempur sedikit pun dan akan bergabung dengan mereka. He wants us to cross the river. It's gonna leave the patrol exposed. To some boats. Sementara itu, Kapten Winters dan Nixon sedang berdiskusi tentang misi baru. Kolonel Singh pun meminta pasukan untuk menyelinap ke wilayah pertahanan Jerman di seberang sungai dan menangkap beberapa orang Nazi untuk dijadikan tawanan dan akan diintegrasi. Setelah itu, Kapten Winter pun memerintahkan Letnan Spears untuk memilih 15 orang anggota terbaiknya untuk menjalankan misi gila tersebut. Dan sebagai catatan, di episode ini adalah detik-detik menuju ke berakhirnya perang. Para sekutu telah berhasil memukul mundur pasukan Jerman hingga hampir memasuki perbatasan wilayah negaranya. Namun mereka bertahan di perbatasan Prancis. Pertahanan kedua kubu tersebut pun hanya dibatasi dengan sebuah sungai. Bahkan tak sedikit teror-teror bom roket Jerman pun mendarat di pertahanan kompi tersebut. Salah satunya telah menewaskan seorang anggota kompi. Daftar ke-15 orang tersebut telah diumumkan dan salah satunya adalah Malarkey. Malarkey terlihat sedikit tertekan karena ia tahu ia adalah salah satu dari mereka, apalagi setelah ia kehilangan 5 orang sahabatnya di pertempuran sebelumnya. Namun di luar perkiraan, ternyata Webster mengusulkan agar Letnan Jones ikut dalam misi tersebut menggantikan Malarkey. Lagi pula ia juga ingin memiliki pengalaman tempur sebelum peperangan ini berakhir. Use our men back in the boats when the Quad 50 opening up. Permission to speak, sir. About the patrol, I feel that I should go on the patrol. You're not gonna lead that patrol, Lieutenant Jones. Setelah melapor pada Kapten Winters, akhirnya Letnan Jones pun disetujui untuk ikut dalam misi tersebut. Dan setelah itu, 15 orang prajurit terpilih tersebut melakukan briefing dan mempersiapkan segala sesuatunya. Lalu tepat pada pukul 01.00 dini hari, mereka pun mulai bergerak.
perlahan-lahan menyeberangi sungai dengan perahu karet dan berhasil mencapai daratan. Kemudian dengan langkah yang sangat berhati-hati, satu persatu pasukan pun mendekat ke arah gedung yang dicurigai tempat pasukan Jerman berada. Martin selaku ketua kelompok segera memberi tembakan kejutan ke jendela gedung tersebut. Kemudian disusul dengan Jackson melemparkan sebuah granat. Namun naas ia terluka di bagian wajah karena kecerobohannya sendiri. Ia tergesa-gesa menerobos masuk sebelum granat tersebut meledak. Jackson! Setelah berhasil menangkap 2 orang Nazi, mereka pun membawanya sebagai tahanan. Namun perjalanan pulang tak semulus sebelumnya. Tentara Nazi lainnya mengetahui pergerakan mereka dan menghujaninya dengan tembakan. Setelah detik-detik yang cukup menegangkan, akhirnya mereka pun berhasil sampai di markas dan membawa tawanan tersebut hidup-hidup. Akan tetapi, keberhasilan misi tersebut telah menyebabkan satu kawan terluka parah dan akhirnya meninggal. Seketika kondisi ruangan pun menjadi hening, mereka terlihat kecewa karena telah gagal menyelamatkan Jackson. Tak ada yang bisa dilakukan selain berduka cita atas kematian rekannya tersebut. I'm in a mustard. If you want me to brief him, I'm gonna. Evening, gents. A damn fine job on a tough mission last night. Good luck tonight, because I'd be expecting more of the same. Yes, sir. But damn sure you remind them how proud I am of what they did. Tetapi belum sempat mereka bernapas dengan lega, terdengar kabar bahwa para komandan menginginkan misi patroli tersebut diulangi sekali lagi. Dan hal tersebut semakin jelas ketika Kolonel Singh terang-terangan menyampaikan pada mereka tentang rasa bangganya atas keberhasilan misi tadi malam. Setidaknya dalam misi yang kedua ini ia mengharapkan minimal dengan hasil yang sama. Akan tetapi Kapten Winters pun mengeluhkan perintah tersebut. Ia tak tega jika prajuritnya tewas sia-sia di penghujung peperangan ini. Tapi pada akhirnya ternyata Kapten Winters pun memalsukan laporan misi tersebut untuk menyelamatkan anak buahnya. Sharp for tomorrow. Moving off the line. Understand? Moving off the line. Sehari kemudian, beberapa anggota pasukan Kompi E pun akhirnya mendapatkan kenaikan pangkat. Begitu juga dengan Kapten Winters. Dan di hari berikutnya, para prajurit pun dipindahkan dari wilayah tersebut menuju wilayah Jerman. Pada tanggal 11 April 1945 di sudut kota kecil di wilayah Jerman, alunan musik Beethoven mengiringi warga yang sedang membereskan puing-puing bangunan. Mereka mengais dan menyelamatkan barang-barang yang masih bisa mereka pakai di reruntuhan gedung yang hancur akibat dari kejamnya sebuah peperangan. Terlihat di sana ada Lutz, Perconte, Leichbot, Webster, dan Randleman pun sedang duduk santai mengawasi mereka hingga Kapten Nixon bergabung dengan mereka. Diceritakan 1 bulan sebelumnya, tepat Kompi Isi tiba di wilayah Jerman, kisah pun akan berfokus pada Kapten Nixon yang terlihat sedang berwajah murung, seperti memendam sebuah kegelisahan, menandakan sesuatu telah terjadi padanya. Masalah pun terungkap ketika ia menceritakannya pada Kapten Winters. Ia merasa frustasi atas gagalnya misi penerjunan di misi lintas udara ke-17 Amerika Serikat yang pesawatnya hancur pada waktu itu tak lama setelah ia meloncat dan menewaskan sebagian besar awak pesawat di dalamnya. Ia merasa bingung apa yang harus ia jelaskan pada keluarga korban tersebut.
think I should write to these parents, Dick? You always tell them their sons died as heroes. You really still believe that? Lalu pada malam harinya, Kapten Nixon pun berjalan di kegelapan malam dan berhenti di sebuah toko berharap menemukan minuman favoritnya. Namun ternyata ia tak mendapatkannya. Kemudian pada keesokan harinya, ia mencoba menemui Pes memintanya untuk mencarikan whisky favoritnya tersebut. Meski sebenarnya minuman tersebut sangat langka di Jerman dan jika ada pun harganya akan sangat mahal. Tak lama kemudian ada seorang prajurit bernama Janovek melaporkan bahwa sekitar 300.000 orang pasukan Nazi telah menyerah pada pihak sekutu di pegunungan Alpen. Lalu setelah itu Kompi Isi pun berangkat menuju pegunungan Alpen hingga di tengah perjalanan mereka berpapasan dengan ribuan tentara Jerman yang telah menyerah tersebut. Setibanya di sana, Kapten Winters pun memerintahkan pasukan untuk mengadakan patroli dan beberapa anggota pun termasuk Perconte mulai memasuki hutan. Suasana yang awalnya tampak biasa-biasa saja menjadi sangat hening dan terasa sedikit berbeda. Setiap prajurit pun mulai memasang mata dan telinga, melangkah dengan penuh waspada, dan setelah itu tiba-tiba mereka melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Kemudian Perconte pun berlari secepat mungkin untuk melaporkan apa yang telah mereka temukan di hutan tersebut. Setelah itu Kapten Winters pun dan semua perwira pun bergegas ke lokasi yang mereka maksud. Ternyata di dalam hutan tersebut terdapat sebuah kamp konsentrasi tahanan Nazi. Dan kondisi kamp tersebut sangat mengerikan dan memprihatinkan. Para tahanan terlihat dengan kondisi tubuh yang sangat mengenaskan. Mereka tinggal berdesak-desakan tanpa air dan makanan. Bahkan mayat para tahanan yang telah meninggal tergeletak begitu saja membusuk di atas tanah. Aroma tak sedap pun tercium begitu menyengat. Olga, может, ты спасешь. Salah satu tahanan menjelaskan jika kamp tersebut berisi para pekerja, petani, dan ada juga musisi, sebagian orang-orang cukup terpelajar. Menyikapi situasi tersebut, para pasukan pun kembali ke kota mengumpulkan air dan makanan untuk para korban kemudian membagikannya pada mereka. Namun Kolonel Singh dan dokter ahli dalam resimen terpaksa menghentikan kegiatan tersebut. Sang dokter pun menjelaskan jika mereka terlalu cepat makan, apalagi dalam jumlah yang banyak sekaligus, sistem pencernaannya akan terganggu. Dan yang lebih buruk lagi, mereka lambat laun akan cepat meninggal. Oleh karenanya, seharusnya mereka diawasi dengan ketat dari pola makan dan jumlah asupannya, dan mereka harus tetap berada di dalam kamp tersebut agar penyakitnya tidak menyebar kemana-mana. Di hari berikutnya, para warga Jerman dilibatkan dalam penguburan jenazah para tahanan yang telah meninggal di kamp tersebut. Thought you weren't drinking the local. Been finding camps like this all over the place. Yeah, well, liberated one a lot worse. Suatu hari Kapten Nixon pun mengabarkan bahwa Hitler ternyata telah tewas bunuh diri di Berlin. Tapi sayang ternyata perang ini masih saja belum berakhir. Justru kini para pasukan isi pun diberitakan untuk segera bergerak ke Eagle Nest di Berchtesgaden. Pada awal Mei 1945, Kompi pun telah sampai di Bavaria dan berharap bisa segera menguasai kota Berchtesgaden, kota tersohor yang berada di pegunungan Alpen. Eagle Nest merupakan rumah simbolis partai Nazi, yaitu tempat di mana seluruh pimpinan rejim Nazi tinggal di sana. Meskipun Hitler telah dinyatakan tewas, pasukan SS Nazi masih menjadikannya sebagai markas.
termasuk sebagai titik perlawanan gerilya terhadap pasukan sekutu. Dan untuk itu mereka telah memblokade jalan tersebut agar pasukan sekutu tak bisa mencapainya. Kompi isi pun berusaha untuk menghancurkannya, namun usahanya sia-sia. Hingga setelah itu Kolonel Singh datang dan memerintahkan Kompi untuk memilih jalan lain melintasi pemukiman warga yang sudah meninggalkan kota itu. Suasana kota yang hening membuat para pasukan Kompi untuk lebih waspada. Sampailah mereka menemukan sebuah hotel yang masih dihiasi atribut-atribut Nazi. Karyawan yang masih berada di sana tampak berlari ketakutan. Kondisi hotel yang kosong dan beberapa pernak-pernik hotel menarik Kapten Winters dan Wells untuk menjarahnya yang mereka anggap sebagai harta rampasan perang. Nah, setelah itu Kapten Winters dan pasukan telah berhasil menguasai Eagle Nest, sebuah mahakarya yang berdiri kokoh di puncak pegunungan berbatu. Di dalam bangunan megah tersebut, mereka tak menemukan pasukan SS Nazi. Yang terlihat hanyalah bangunan kosong dan seorang mayat yang tergeletak di lantai. Setelah memastikan situasinya aman terkendali, sang kapten dan beberapa anggota Kompi pun menyempatkan diri untuk bersantai sejenak menikmati pemandangan pegunungan Alpen yang sangat mempesona. Lalu setelah itu, Kapten Winters mengabarkan jika perang Nazi telah usai dan semua tentara Jerman telah menyerah. Kemudian Kapten Winters pun memberi kejutan lain pada sahabatnya, yang mana Kapten Winters mengajak Nixon ke rumah milik mantan pejabat penting Nazi yang sudah ia tinggalkan. Ketika masuk ke dalam rumah tersebut, Kapten Nixon merasa takjub dan seakan-akan tak percaya, di mana terdapat ratusan botol anggur terbaik di dunia ada di hadapannya. Lalu Kapten Winters pun berkata jika saat ini pasukan sekutu telah benar-benar menaklukkan Nazi di Eropa. Keesokan harinya, pasukan pun melanjutkan perjalanan ke Austria, dan sesampainya di tempat istirahat, Kapten Winters bertemu salah satu komandan Nazi, dan dalam pertemuan tersebut, komandan Nazi itu pun menyerahkan pistol miliknya sebagai tanda bahwa ia telah menyerah pada pihak sekutu. Meskipun perang di Eropa telah berakhir, namun pertempuran di Pasifik terus saja bergejolak. Jepang masih terus memberikan perlawanan yang sengit terhadap Amerika. Menyikapi hal tersebut, Letnan Winters pun meminta Kompi untuk tetap bersiaga, tetap berlatih tempur, dan selalu siap mengangkat senjata dalam kondisi apapun. Dan beberapa hari kemudian, terlihat seorang jenderal Nazi memberikan pidato terakhir pada anak buahnya. Pidato yang sangat emosional. Meski mereka kalah dalam perang, perasaan haru dan bangga tertanam dalam diri mereka masing-masing. Bangga karena mereka telah berjuang untuk negerinya. Ihr habt tapfer und stolz für euer Vater Krieg, die ineinander einen Zusammenhalt, schrecklichen Momenten gegenseitig und gemeinsam gelitten haben. Exists only in combat. Know each other in dire moments. Unter Kameraden, among brothers. Mit euch gedient zu haben, entwickeln kann. I'm proud to have served with each and every one. Serve long and happy lives in peace. Singkat cerita, pada bulan Agustus 1945, Kapten Winters memberi kabar gembira untuk pasukannya bahwa Presiden Truman menerima penyerahan diri tanpa syarat dari Jepang dan kini Perang Dunia Kedua resmi telah berakhir. Dan pada akhirnya film pun diakhiri dengan cerita perjalanan yang diambil pasca berakhirnya perang. Buck Hampton kini menjadi jaksa penuntut di Los Angeles, bahkan ia pernah mendakwa Sirhan dalam kasus pembunuhan Robert Kennedy. David Webster menjadi seorang penulis di Saturday Evening Post dan Wall Street Journal. Pada tahun 1961 ia berlayar sendirian namun kemudian tak pernah terlihat lagi. Johnny Martin kembali bekerja di perusahaan kereta api dan mulai membangun perusahaan konstruksi. Sedangkan George Luce menjadi pekerja di perusahaan perawatan di Rhode Island. Lalu Dr. Dockerow meninggal di Louisiana pada tahun 1998. Sedangkan Frank Perconte kembali ke Chicago dan bekerja di kantor pos sebagai pengantar surat. Julie Bott kembali ke San Francisco dan menjalankan taksinya. Sedangkan Bull Randleman adalah salah satu prajurit terbaik dan menjalankan usahanya di Arkansas. Lalu film pun berakhir. Nah,
terima kasih guys sudah menonton sampai selesai. Semoga kalian semua selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan selalu tunggu video-video berikutnya hanya di Super Nui Movie. Terima kasih. Wassalam.